diapresiasi banyak orang, kemudian bisa masuk ke nominasi 5 besar di FFI, film pendek di FFI tahun 2015 gitu. Tapi kayak aku tidak menemukan diriku. Apa ya, kenapa ada yang salah? Dari situ kayaknya aku kemudian coba melihat ulang dan kayaknya aku nggak di sini deh. Setelah aku di situ udah masuk ke titik lain dalam hidup, itu kayak kemudian aku mungkin menemukan diriku yang lain yang wah gila nih, kayaknya emang aku eksplorasiku pengen kesini gitu. Aku selalu dekat sama filmku, dan begitu juga kemudian filmku itu harus mewakili suaraku sebagai suara seorang pemuda dari daerah gitu loh. Ini baru banget pulang dari Korea kemarin di festival film Bifan. Ya betul. Baru pulang kemarin sore lebih tepat ya. Kemarin sore langsung interview dengan media Indonesia. Nah mungkin bisa diceritain dulu nih Mas, kemarin di Korea tuh ngapain dan apa nih kegiatannya gitu ya? Kemarin itu sebenarnya filmku Malam Pencabut Nyawa atau judul internasionalnya Respati itu terpilih untuk berkompetisi di Bucheon Choice, itu di Bucheon International Fantastic Film Festival yang memang diadakan per tahun di kota Bucheon di South Korea. Terus ya kami di sana untuk juga sekaligus menjadi international premiere gitu. Terus ya udah kita di sana untuk ngikuti program-programnya mereka, nonton film, terus ketemu sama banyak networking, ketemu juga sama distributor kita yang dari luar gitu. Jadi memang ya pengalaman yang menyenangkan juga gitu. Film kita ditonton sama orang-orang Korea gitu. Jadi ya menghadiri festival film pada umumnya dan selalu menyenangkan gitu. Sekaligus filmnya itu berkompetisi di main competition ya? Di main competition, di Bucheon Choice namanya. Dan nanti kalau pengumumannya tuh bakal di 14 Juli ini. 14 Juli, oke. Nah kemarin mungkin gimana tuh respons penonton Korea nonton film horor Indonesia Malam Pencabut Nyawa di sana? Menarik sih, maksudnya itu yang sebenarnya juga di luar ekspektasiku aja gitu. Maksudnya begitu kemudian kemarin kita pemutaran selesai, terus aku sama Devano datang, terus kita masuk ke dalam ruang pemutaran tuh mereka ngasih applause-nya tuh lama gitu. Terus abis itu juga yang jadi menarik adalah ternyata banyak banget dari mereka yang ada sesi Q&A dan mereka tuh bertanya gitu, dan ternyata banyak banget yang penasaran sehingga pertanyaan itu nggak habis-habis gitu. Jadi sampai kayak kita tuh agak kesulitan untuk menjawab pertanyaan, atau karena memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan dengan angle yang benar-benar tidak kami duga. Gitu. Dan itu jadi sangat menarik, dan artinya memang mereka benar-benar sangat tertarik banget dengan film-film horor Indonesia sebenarnya. Gitu. Itu yang aku jadi punya sebuah ekspektasi yang ternyata memang respon mereka bisa sampai segitunya gitu, dan itu menyenangkan banget bagi kita sebagai pembuatnya gitu sih. Ada bedanya nggak sih sebenarnya festival di luar sana gitu sama festival-festival yang ada di Indonesia gitu? Sebenarnya kurang lebih sama sih, secara sistem, secara program film-filmnya ya tergantung. Memang kan setiap festival memang punya ciri khasnya masing-masing, dan mereka punya signature film-film seperti apa yang memang mereka putar gitu. Kalau khusus di Bifan ini kan memang mereka lebih punya concern di film-film genre, horror, action, thriller, disturbing drama, ya, sesuatu yang memang berkaitan dengan genre gitu. Nah beda lagi sama misalnya sama Busan, atau beda lagi mungkin sama JAF di Jogja gitu, atau mungkin di JFB. Jadi masing-masing memang punya karakteristiknya sendiri-sendiri gitu. Atau di Sundance kan juga beda gitu. Atau pokoknya memang semua punya tipe film-film yang memang berbeda tergantung dengan isu yang diangkat, dan juga tergantung dengan jenis karakter film yang seperti apa. Tapi memang sebenarnya kalau ngomongin soal sistem pemutaran atau bagaimana mereka membuat program-programnya, semuanya kurang lebih hampir sama aja gitu. Kayak gitu sih. Nah ngomong-ngomong soal film genre nih, Mas Tata kan juga mungkin belakangan tuh lekat dengan sutradara film horor gitu. Sepakat nggak sih sama bahwa Siddhartha Tata adalah sutradara spesialis horor gitu? Nggak juga sebenarnya, nggak juga. Gitu. Karena ya di film pertama aku bikin Waktu Maghrib horor. Di film kedua aku bikin Ali Topan adventure drama. Lalu di film ketiga ada Malam Pencabut Nyawa yang sebenarnya kalau kita bicara soal itu horor apa enggak, itu hybrid.
gitu. Lalu di film keempat aku Sakaratul Maut dan itu juga horor gitu. Tapi kalau misalnya mau dilihat jejakku yang sebelumnya, aku bikin series mini series hitam itu thriller. Lalu kemudian aku bikin Pertaruhan 1, Pertaruhan 2 itu action gitu. Jadi aku membuat film genre. Bukan sutradara horor sebenarnya, tapi aku memang membuat film horor gitu. Tapi aku juga membuat apapun yang berkaitan dengan genre sebenarnya. Nah itu adalah film-film kesukaan yang memang selalu pengen aku buat gitu sih. Jadi film genre ya, bukan spesifik di horor. Ya, tapi juga baik lagi ya, maksudnya kalau kemudian ngomongin soal audiens atau masyarakat kan yang memang netizen kan yang selalu menilai. Kalau misalnya mereka menilai aku sebagai sutradara spesialis horor ya nggak apa-apa juga, nggak ada salahnya karena ya mereka punya haknya untuk membuat opini itu gitu. Jadi tapi kalau buat aku pribadi semua karya-karya yang aku bikin tidak hanya berpatok sama horor doang aja sih gitu. Nah, tapi gimana juga tuh perjalanan Mas Tata dulu, kan kayaknya waktu pas bikin film pendek tuh juga mungkin filmnya drama gitu ya, kayak dulu yang aku tonton tuh kayak misal Natalan gitu. Terus kemudian sekarang ketika pas udah mulai garap film-film panjang lebih spesifik lagi ke film genre gitu. Gimana sih tuh perpindahan dari dulu kayaknya mungkin menggemari atau lebih dekatnya sama drama terus? Oke, itu prosesnya sebenarnya panjang banget sih gitu. Jadi pada saat aku pertama kali mengenal film, ya mungkin bagi para orang-orang yang punya concern di bidang perfilman pasti tahu bahwa Jogja itu sebenarnya pada saat itu adalah kutubnya film-film seni ya, film-film art house gitu. Dimana di situ kita akan mengenal orang-orang sebesar Gari Nugroho, lalu ada Iva Isfansyah, Yosep Angginun, Ismail Basbet, B. Purbanegara dan sebagainya gitu, dan Mas Hanung juga gitu. Cuman memang di titik ketika era tahun 2000-an itu sinema di Jogja itu sangat berkembang dengan film art house-nya, film seninya gitu. Nah, ketika kemudian aku pertama kali mengenal ruang film, ya biasalah aku sejak kecil aku besar dengan film-film Hollywood kan gitu. Yang aku ketahui adalah film-film Hollywood gitu. Cuman begitu kemudian aku mulai coba tertarik untuk masuk ke dunia perfilman, disitulah aku kemudian mengenal sinema Asia. Sinema Asia itu adalah sinema-sinema yang memang dengan kiblat film-film art house yang memang sedang dijalankan secara progresif oleh filmmaker dari Jogja gitu. Nah, di saat itu aku belajar di sebuah tempat yang bernama 56 Film. Itu waktu itu miliknya Yosep Angginun dan B.B. Purbanegara gitu. Yang kemudian mereka kan selalu bergerak dengan film-film seni gitu. Nah, dari situ kemudian aku belajar, oh ternyata film-film Asia tuh bisa sampai segitunya ya, membuat sebuah film yang cerita sederhana tapi dengan isu yang luar biasa gitu. Nah, lalu aku coba tuh waktu di situ tuh aku coba pengen seperti mereka lah ceritanya gitu, karena memang bukan tren ya, tapi karena aku juga tertarik juga dengan film-film seperti itu, dan memang secara realitas adalah kemampuan kita juga ukurannya masih di situ gitu, karena membuat film dengan budget besar waktu itu kan nggak mungkin gitu. Jadi aku mencoba untuk mengupayakan, aku pengen sih bikin film kayak mereka gitu. Nah, lalu dari situ kemudian aku belajar untuk membuat sesuatu yang sederhana tapi punya isu yang mungkin bisa universal gitu. Waktu itu kan temanya Natalan itu soal ibu gitu. Yang kebetulan aku lolos pitching presentasi naskah yang bertemakan kebudayaan di Dinas Kebudayaan DIY gitu. Jadi aku mendapatkan dana yang kemudian aku produksi di situ. Nah, di situ aku kemudian mencoba untuk membuat film Natalan itu, yang sebenarnya waktu itu tujuanku pengen membuat sebuah film art house gitu. Tapi nggak tahu kenapa feelingnya ketika kemudian mengerjakan itu, ya itu aku bisa bilang bahwa itu bagus. Aku puas mengerjakannya karena di situ aku proses belajar untuk menulis naskah yang benar, lalu menciptakan sesuatu yang baik, yang kemudian diapresiasi banyak orang, kemudian bisa masuk ke nominasi 5 besar di FFI, film pendek di FFI tahun 2015 gitu. Tapi kayak aku tidak menemukan diriku. Gitu, kayak ya aku tuh membuat drama, aku berhasil membuat film ini, tapi apa ya, kenapa ada yang salah, apa ya gitu. Akhirnya aku balik lagi mencoba untuk mengukur diriku sendiri gitu. Aku pengen tahu sebenarnya itu aku siapa, aku ngapain gitu. Nah, melihat potensi diriku soal masa lalu, aku kan juga nakal gitu. Maksudnya aku dulu suka tawuran, hidup di jalanan, aku bermain di skena punk underground gitu, dan aku tahu potensi diriku.
dari situ kayaknya aku kemudian coba melihat ulang dan kayaknya aku nggak di sini deh. Kayaknya aku tuh cocoknya membuat sebuah film berdarah-darah atau aksi gitu. Nah makanya dari situ kemudian aku mencoba melihat ulang diriku, melihat ulang tontonan-tontonan seperti apa yang aku tonton, sehingga setelah itu Lost Yogyakartos tercipta di 2018. Nah, Lost Yogyakartos itu kan film crime di mana aku lagi coba untuk memperlihatkan situasi soal dunia kriminal yang ada di Yogyakarta selepas pukul 9 malam gitu. Di situ kayak aku merasa bahwa ini adalah bentuk visual, cara bertutur dan gaya yang memang ini kayaknya aku menemukan diriku di sini gitu. Nah, itulah kenapa kemudian Mas Iva Isfansyah yang waktu itu melihat potensiku, kemudian dia mengajak aku untuk membuat sebuah series yang berjudul Tunnel. Jadi itu adaptasi dari series Korea soal seorang polisi yang sedang mencari penyelidiki sebuah pembunuhan berantai dan dia terjebak di 30 tahun di masa depan gitu. Nah, itu kan jadi sesuatu yang turning point di karirku gitu ketika Mas Iva membawa aku ke situ. Nah, setelah aku di situ udah masuk ke titik lain dalam hidup, itu kayak kemudian aku mungkin menemukan diriku yang lain yang wah gila nih kayaknya emang aku eksplorasiku pengen kesini gitu. Karena pada saat itu membuat scene action, membuat scene suspense itu tuh menarik banget gitu loh untuk dikerjakan. Sampai akhirnya dari Rapi Film, Sunil Samtani kemudian itu setelah Hitam ya, setelah kemudian Hitam dia menawari untuk membuat Waktu Maghrib gitu. Itu film horor pertama yang aku kerjakan yang ini tantangan yang lain yang aku pengen kerjakan karena aku juga pecinta film horor juga gitu. Ya udah dari situ kemudian aku mengerjakan apa yang aku suka dan kebetulan memang irisannya ke horor, action, thriller dan lain-lain. Jadi ya itulah yang kemudian jadi sampai sekarang aku jadi pembuat film genre mungkin gitu. Berarti perjalanan panjang terus ada turning point juga gitu sampai akhirnya sekarang mengerjakan film-film genre. Dan itu ternyata karena juga menyelami masa lalu Mas Tata yang mungkin urakan mungkin. Ya setiap film yang aku bikin tuh selalu dekat dengan diriku sih. Makanya kenapa kayak cerita horor yang aku bikin atau situasi perkelahian atau tawuran yang aku bikin itu semua kan memang ada di lingkunganku gitu. Jadi ya aku selalu berupaya untuk mendekatkan cerita yang aku bikin ke dalam pengalaman empirisku gitu. Itu yang kemudian aku cerna, aku modifikasi dan aku buat menjadi sebuah cerita gitu. Artinya aku kayak nggak bisa lepas dari sisi personalku aja gitu buat setiap kali aku membuat film aku selalu dekat sama filmku dan begitu juga kemudian filmku itu harus mewakili suaraku sebagai suara seorang pemuda dari daerah gitu loh. Nah itu sih yang kemudian ya akhirnya film-filmku yang mungkin kalau kalian selalu melihat ada banyak aksen bahasa Jawa tercipta ya itu karena memang aku orang Jogja gitu. Jadi memang pengen tetap membawa roots-nya juga ya di filmnya. Betul sekali, membawa roots-nya. Terus Waktu Maghrib itu berarti film horor film panjang pertama film juga panjang ya Mas Tata. Dan langsung hits, blockbuster. Penontonnya 2 juta lebih gitu ya. Dan 4 juta. Itu kemudian memposisikan Mas Tata sebagai sutradara yang diinginkan oleh banyak production house di Indonesia juga gak sih? Iya. Itu agak shock sih setelah Waktu Maghrib booming tuh abis itu tuh kayak telepon tuh nggak berhenti gitu. Jadi ada hampir puluhan PH tuh setiap harinya tuh nelpon dan ngajak ketemuan, ngajak meeting gitu. Itu yang jadi agak sedikit bikin aku tertekan gitu loh. Maksudnya ya aku kan juga harus mengukur dan memilih dengan siapa aku harus bekerja, dengan siapa aku harus berkolaborasi gitu. Jadi kayak ya apalagi kan tipikal orang Jogja tuh masalah terbesar orang Jogja itu tidak bisa menolak sebenarnya. Nah itu yang selalu menjadi masalah besar yang ya aku ciptakan ke diriku sendiri gitu. Makanya itu tuh jadi kayak semacam dilema besar tapi juga sekaligus menjadi salah satu hal yang sangat aku syukuri gitu loh. Artinya sebelum aku bicara soal dunia perfilman kan aku juga bekerja sebagai sutradara iklan. Dimana aku di titik itu tuh aku bekerja hanya untuk melayani klien dan agensi gitu. Itu sesuatu yang memang aku suka. Untuk aku karena di situ aku bisa mengeksplor treatment tapi aku tidak bisa bercerita sebenarnya gitu. Nah, ketika kemudian aku bertemu dengan titik di mana aku bisa menjadi seorang filmmaker, ini kan adalah sebuah cita-cita yang dari dulu aku dambakan dan aku akhirnya sampai di titik itu gitu. Nah, sekalinya kemudian aku membuat tiba-tiba ada masuk
semua meminta untuk bekerja bareng. Nah itu yang jadi agak pusing gitu kan. Ya untungnya aku sampai hari ini aku selalu bertemu dengan produser-produser yang tepat, produser-produser yang bisa satu visi sama apa yang pengen aku kerjakan, sehingga aku bisa bersyukur banget gitu loh. Maksudnya aku pilihan-pilihan yang aku lakukan tuh bukan pilihan-pilihan yang salah gitu. Jadi ya sampai hari ini aku membuat film itu bukan hanya sekedar bekerja, tapi aku benar-benar sangat passionate banget. Aku sangat mencintai apa yang aku kerjakan, dan begitu juga produser-produser yang bekerja bareng aku gitu. Sehingga ya sekarang aku bisa menjadi seorang filmmaker yang bisa membuat film yang memang pengen aku bikin gitu. Itu yang menyenangkan. Salary sebagai sutradara tuh jadi pertimbangan juga gak untuk misal oke, mau kerjasama sama produser ini atau mau mengerjakan proyek film ini gitu? Soal gaji ya? Kalau ngomongin soal gaji, iklan tuh lebih menghidupi sebenarnya. Bayangin iklan harian gitu loh. Tapi sedangkan film tuh enggak, film prosesnya lama. Tapi buat aku di titik ini yang penting aku sih ceritanya dulu ya gitu. Yang penting proyeknya apa dulu gitu. Aku juga nggak mau bikin proyek asal-asalan. Soal salary itu bisa menyesuaikan kok gitu. Soal salary itu dengan sendirinya akan berjalan ketika orang-orang sudah mulai mengukur kualitas kita sebagai seorang seniman gitu. Tapi bukan berarti kemudian akhirnya di titik awal aku film ke box office tiba-tiba aku langsung ya pasang harga besar, enggak juga gitu loh. Dan kemudian aku membuat cerita yang penting aku bayarnya gede, enggak juga. Aku enggak berada di titik itu sebenarnya. Aku berada di titik di mana ketika semua orang nawari aku, tapi ruang kebebasan seperti apa atau visi mereka untuk membuat film seperti apa itu penting banget. Gitu. Aku bisa mengerjakan series yang syutingnya berbulan-bulan, tapi ceritanya aku suka banget gitu. Dan bayangin aja, maksudnya dibanding syuting harian sama syuting berbulan-bulan tuh jauh beda banget. Tapi kan aku mencintai ceritanya, aku sangat passionate sama itu, dan aku bisa explore apapun, ya kenapa enggak gitu. Jadi itu yang jadi pegangan utama buat aku gitu. Oke. Dan kemudian karena saking banyak yang berminat gitu bekerja sama dengan Mas Tata tuh kayak filmnya kayaknya baru tayang di bioskop terus kayak udah mulai produksi lagi terus. Nah, gimana sih sebenarnya cara untuk menjaga apa ya, mungkin cycle berkaryanya gitu loh, dan semuanya maksudnya mungkin bisa dikatakan works gitu ya karyanya. Ya mungkin ya laku secara komersil, terus ya secara kualitas juga ya bisa dibilang oke juga gitu, dan itu kayaknya di film, misal di karya-karya yang lain juga demikian gitu. Gimana tuh untuk membagi otaknya gitu? Ya itu yang kemarin-kemarin menjadi keresahan beberapa orang ya gitu. Karena aku kemarin sempat baca di X gitu, beberapa ada satu director yang kemudian ngomongin soal prosesku yang terlalu cepat atau apa gitu. Aku bisa jelaskan. Satu, karena aku sudah pernah terdidik di iklan itu tuh selalu menuntut seseorang untuk berpikir cepat sebenarnya. Itu yang jadi proses belajarku yang sangat berguna bagi aku gitu. Aku bisa berkomunikasi dengan cepat dan efektif sama orang. Aku bisa berpikir dengan cepat dengan situasi yang harus aku kerjakan, dan disiplin-disiplin di beberapa hal yang lain itu sangat mempengaruhiku gitu. Makanya kenapa kemudian memang bagiku film itu harus dijalankan dengan cara yang sangat disiplin gitu. Itu yang pertama gitu. Nah, yang kedua, sebenarnya yang tidak mereka ketahui itu titik dimana ketika sebelum aku syuting itu sudah sejak lama kami mempunyai tabungan cerita gitu. Artinya di saat pandemi terjadi itu 2020, pada saat kami semua nganggur, aku dengan teman-teman dari Jogja, jadi ada namanya Ahmad Festi Anggoro sebagai seorang editor, lalu ada Sandi Paputungan, dia seorang sutradara dan seorang penulis, lalu ada Fajar Marta Santosa. Kami membuat sebuah tim yang bernama Penakawan. Nah, tim ini adalah tim yang dimana kami yang menganggur, akhirnya kami tuh membuat banyak cerita. Kami selalu berdiskusi karena kami punya kegemaran untuk membuat film genre yang sama gitu kan. Akhirnya kami tuh selalu mengembangkan cerita. Nah, dan itu pun jadi berkembang gitu loh. Ketika kemudian kami sedang berkelompok ataupun tidak, itu tuh kayak kami sudah menjadi kayak udah jadi semacam membuat cerita tuh kayak udah mendarah daging di kita aja gitu. Jadi proses yang kami kerjakan tuh kayak, wah ini ada cerita ini, langsung tulis, ada ide kita tulis, kemudian kita simpan, suatu saat ini akan berguna gitu loh. Jadi kita tuh punya itu.
gitu. Nah, artinya kemudian ketika dalam prosesnya aku sedang berjalan dengan sebuah PHA gitu. Nah, PHB itu kamu punya cerita apa sih? Oh, ini aku punya ini. PHC datang, kamu punya cerita apa? Oh, aku punya ini. Jadi kayak aku tuh nabung, aku punya tabungan yang pada saat nanti orang-orang mau datang untuk mengambil ya aku kasih, tinggal aku kasih karena itu cerita udah ada gitu. Nah, begitu kemudian proses ini sudah berjalan, oh ini aku suka, oh ini aku suka gitu. Ya udah tinggal sepintar-pintarnya aku mengatur waktu untuk kemudian bisa menyiasati untuk kemudian fokus ke proyek ini sama fokus ke proyek ini gitu. Nah, soal apakah itu tidak memerlukan riset? Soal apakah kemudian itu tidak membutuhkan soal kamu harus istilah Jawa itu menep dulu untuk membaca ulang segala macam gitu. Aku sudah hampir 30 tahun tuh mengenyam pahitnya hidup gitu loh. Pahitnya hidup, pahitnya situasi di mana aku tuh ya segala macam pengalaman pahit yang aku alami itu mungkin nggak banyak orang bisa mengalami pengalaman sepahit aku ya gitu. Dan aku tuh bergaul sama siapapun gitu. Aku bisa hari ini aku di Jakarta, aku bertemu dengan kalian, aku bisa bertemu dengan produser-produser yang ada di industri yang high end-nya para produser Indonesia. Aku bisa bertemu dengan aktor-aktor kelas atas ketika di Jakarta. Tapi ketika aku pulang ke Jogja, aku bisa bertemu ngobrol dengan tukang becak, tetanggaku yang soal tukang kayu, pedagang angkringan. Aku bisa bertemu dengan preman yang setiap harinya berantem. Aku bisa melihat ada street fighting di pinggir jalan yang itu orang-orang bertaruh duit di situ. Nah, aku sesekali ikut bertaruh di situ juga gitu loh. Jadi aku bertemu dengan siapapun dan itu pengalaman-pengalaman itu yang kemudian aku compile ke dalam hidupku dan itu aku masukkan ke dalam cerita. Gitu. Artinya ketika mereka tanya soal riset, ya aku sudah riset sejak aku hidup sebenarnya. Sejak aku lahir, sejak aku mengenyam pendidikan, aku sudah meriset semua itu menjadi sebuah cerita. Gitu. Jadi kalau kemudian mereka bertanya soal itu, ya aku juga tidak bisa menjelaskan. Tapi yang itu yang kemudian aku lakukan sampai saat ini. Artinya semua cerita yang aku suguhkan itu memang semua berdasar dari pengalaman-pengalaman yang empiris dalam hidup sebenarnya. Nah itu yang kemudian aku terapkan di situ. Artinya aku sadar bahwa aku juga bukan anak orang kaya dan aku sadar bahwa memang proses mencari uang harus tetap berlanjut. Tapi jangan sampai juga kemudian menggugurkan sebuah kualitas yang sudah kamu capai sampai saat ini gitu. Artinya ya udah aku berusaha untuk disiplin membagi waktu untuk bekerja, membagi waktu untuk berpikir, untuk syuting, untuk keluarga. Ya keluarga agak keteteran dikit lah gitu. Tapi itu harus juga tetap diutamakan gitu. Lalu juga membagi waktu untuk kemudian sejenak istirahat dan bergaul kembali sama orang-orang yang memang butuh aku temui gitu. Kayak gitu-gitu sih. Maksudnya kayak sekedar bikin pertaruhan soal debt collector. Nah temanku di SMP SMA debt collector semua gitu loh. Aku tinggal ketemu sama dia ngobrol gitu. Terus mereka butuh misalnya juga preman anak orang kaya atau preman ormas. Temanku banyak banget di Jogja kayak gitu. Aku tinggal datang gitu. Kayak gitulah modelnya gitu. Okay. Terus misalnya kayak di kasus-kasus di waktu maghrib gitu, itu tetanggaku persis ada anaknya dulu pernah hilang 2 hari gitu. Ya kan aku tinggal tanya-tanya ke mereka soal orang pintar, soal ya apapun lah gitu. Jadi kan itu tuh hal yang ada di sekelilingku. Makanya aku bisa bilang bahwa semua karya-karya itu sangat personal bagi aku. Oke. Gitu sih. Kalau di Sakaratul Maut itu ada hal yang personal juga atau yang diambil dari sekitar kayak misal tadi? Gimana tuh Mas? Ide gagasan besarnya itu kan dari kisahnya eyangku, dari eyang buyutku, gitu. Jadi eyang buyutku itu adalah seseorang yang hidup di tempat yang bernama Wates. Wates itu di daerah Kulon Progo, sekitar 40 menit dari Jogja. Itu kalau kita naik kendaraan bermotor, tapi bisa jadi sekitar 2 jam atau 3 jam ketika jalan kaki gitu. Nah. Dulu eyang buyutku itu waktu penjajahan Jepang atau agresi militer kedua, dia itu kan memang berdagang di Pasar Beringharjo. Jadi jarak dari Wates ke Jogja itu membutuhkan waktu sekitar, kalau dia jalan kaki sambil membawa dagangannya, gerabah semacam gitu tuh bisa makan waktu sampai 3 jam gitu. Nah dia kalau kesana juga karena anaknya masih kecil-kecil, jadi dia harus berdagang sambil membawa anak-anaknya, sambil juga membawa gerabah, kendi-kendi barang dagangannya gitulah. Nah sementara di situasi itu tuh situasi yang sangat tidak sedang kondusif gitu, karena dia harus melewati pos-pos penjagaan Jepang gitu, yang mana ya kalian tahu semua lah Jepang tuh kayak gimana gitu dalam memperlakukan orang-orang, dan kemudian kriminal-kriminal itu tuh masih juga terjadi di sepanjang jalan untuk menuju ke Jogja gitu. Jadi situasinya sangat beresiko dan berbahaya banget gitu. Nah cuman
Yang menarik adalah cerita-cerita yang bergulir dari eyangku sampai ke ibuku sampai ke om-omku semuanya gitu. Mereka cerita bahwa tiap kali eyang pergi ke pasar Beringharjo itu dia selalu selamat dan tidak pernah mendapatkan masalah apapun. Karena orang-orang tidak bisa melihat dia. Jadi ketika dia jalan melewati pos penjagaan Jepang, dia membawa barang dagangan yang banyak, dia bawa anak-anak itu, nggak ada siapapun yang melihat dia. Penjahat-penjahat, peramuk-peramuk jalan tuh nggak ada yang bisa melihat dia. Lalu aku bertanya, kenapa? Nah ya memang kan kalau kita bicara orang-orang zaman dulu tuh mereka kan punya pegangan ya, punya ilmu-ilmu yang ya bisa pengasihan, keselamatan, kekayaan gitu-gitu. Nah yang buyutku tuh kayaknya punya itu, punya hal itu yang kemudian memang itu dia masukkan ke dalam kayak satu bagian dari tubuhnya gitu. Yang akhirnya pada saat beliau meninggal, waktu itu aku masih SD atau kelas 1 SMP, aku lupa. Aku mengalami itu, aku mengalami prosesnya dan pada saat itu eyangku susah meninggal. Gitu. Karena memang prosesnya jadi cukup rumit dan karena waktu itu aku masih terlalu kecil, aku tidak diceritakan apapun gitu. Tapi aku sempat mendengar bahwa ini eyang kok agak susah yang setonya meninggalnya gitu. Jadi ada prosesnya gitu. Nah setelah aku mulai dewasa, aku mulai menginjak kuliah, aku sampai hari ini, yang terakhir itu kemarin adalah ibunya dari ibuku, yang kemudian dia juga agak susah untuk meninggal, gitu. Dan ternyata secara turun-temurun anak-anaknya dari eyang buyutku itu semua punya masalah yang sama, gitu. Jadi sepertinya memang ilmunya tuh menurun. Itu apa mas? Khodam atau apa tuh? Ya mungkin bisa dibilang semacam itu atau mungkin juga biasanya gini, kalau kemudian kita mempersepsikan sebenarnya anak-anaknya mungkin tidak sadar, anak-anaknya mungkin tidak mau dan tidak tahu, tapi kan karena itu mungkin karena memang sudah nggak tahu ya dealnya di awal seperti apa sehingga itu tuh tidak sengaja auto tergenerasi aja gitu ke secara turun temurun gitu. Nah itu yang kemudian membuat ya mereka mungkin di bawah sadar mereka tidak sadar bahwa mereka mempunyai itu. Mungkin itu yang menjadi satu pangkal masalahnya gitu. Nah, ya itu ya karena aku juga tahu soal wah ini gila ya. Maksudnya ini sesuatu yang percaya nggak percaya gitu. Tapi ya karena aku sebagai orang Jogja, aku juga mempercayai itu karena aku juga melihatnya sendiri di beberapa hal yang lain gitu. Nah, ya dari situ kemudian aku ketika bagi orang lain mungkin beranggapan bahwa ini sesuatu yang mungkin jangan gimana lah gitu, tapi buat aku ini kan modal cerita kan. Ya akhirnya kemudian aku juga coba untuk meresapi ide itu, aku tulis gitu ya, meskipun nggak tahu ya ini apakah kemudian ini eksploitasi keluarga apa enggak, tapi kemarin aku sempat cerita-cerita sama keluarga besarku dan mereka malah wah gila ya kamu filmin ya gitu kan. Jadi kayak ya ini situasi, tapi kan ide dasarnya ya gitu. Tapi kalau ngomongin soal bentuk cerita yang karakternya ada di dalam film Sakratul Maut ya bisa jadi ini sangat fiksi gitu. Tapi kalau ngomongin gagasan dasarnya ya ini memang berangkat dari cerita Eyang Buyutku gitu. Ya kemudian aku sama Pak Sunil, sama Mas Aga, Ogi dan Bayu Kurnia, lalu kemudian kami brainstorming gitu. Terus aku bilang ini aku punya mereka punya IP judulnya dan aku punya ceritanya gitu. Jadi waktu itu apa tapi pas nulis judulnya apa ceritanya? Nggak ada judul. Aku belum ada judul, jadi aku cuman hanya membuat coret-coretan aja gitu. Aku membuat coret-coretan gitu, pas kemudian ketemu sama mereka, ini tuh kami punya judul yang menarik, Sakratul Maut. Wah, cocok banget gitu. Aku langsung aku tuh punya ide ini ceritaku soal gini gitu. Ya udah, akhirnya dari situ kami mendevelop itu dan begitu melihat ceritanya gitu kan, oke, ini menarik dan bagiku sangat personal gitu. Itu yang jadi asik aja sih. Akhirnya ya udah kita dari situ kemudian memproduksi itu.